Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Langsung wabarakatuh. aja ya Kak. Ya sabar ya, saya buka dulu. Salam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dua orangnya yang presentasi ya. Ya Pak, dua. Dua ya. Masih kecil suaranya Mas Aini. Nggak terlalu kedengaran dari kemarin. Mikrofon kameranya bermasalah. Hah? Mikrofon kameranya kayaknya bermasalah. Oke lanjut. Silakan. Ya. Saya langsung presentasi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam ini saya akan presentasikan pengenalan cyber law pada mata pelajaran cyber law. Jadi cyber law itu penting mengenai cyber law. Di era digital ini tidak dapat disangkal. Jadi pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang definisi cyber law, ruang lingkup cyber law, perbedaan dan hukum konvensional, tentang dan perkembangan cyber law. Jadi, apa itu cyber law? Cyber law atau hukum cyber adalah cabang hukum yang mengatur penggunaan teknologi internet dan dalam dunia maya. Ini meliputi aspek perorangan atau subjek hukum yang mengatur atau memanfaatkan teknologi internet. Jadi ada beberapa undang-undang di sini. Yang pertama itu Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Terus ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 tentang pornografi di internet, transaksi di internet, dan etika penggunaan internet. Sedangkan cyber law atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. Undang-Undang ITE itu terdiri dari 15 pasal yang mengupas secara jelas tentang aturan bermain di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Jadi ada beberapa aspek dalam cyber law. Yang pertama itu hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta suatu karya. Jadi contohnya itu ada pencipta lagu, itu untuk melindungi pencipta dari penggangguan atau distribusi tanpa izin. Terus ada juga buku. Ini biasanya itu digunakan untuk memastikan pemilik memiliki hak eksklusif atas karyanya. Terus ada juga kalau nggak salah film, program komputer juga. Terus ada juga puisi. Terus selanjutnya itu hak merek. Hak merek itu adalah hak eksklusif yang diberikan secara legal kepada pemilik suatu produk dengan merek terdaftar. Jadi mereka yang memiliki hak ini itu memungkinkan pemiliknya untuk menggunakan atau melindungi merek dagang yang mereka miliki. Itu contohnya tuh seperti logo perusahaan, nama produk, ada juga slogan, terus ada juga desain produk, suara juga. Nah, contohnya suara itu kayak waktu nyalain komputer terus buka Windows itu pertama tuh biasanya ada suara tidak si Windows itu.
atau juga waktu nyalain HP itu biasanya waktu pertama kali nyalain itu ada tampilan screen pertama terus ada suaranya, itu juga termasuk hak cipta itu. Terus selanjutnya tuh ada privasi. Jadi privasi itu keadaan di mana kehidupan pribadi seorang atau sekelompok orang terbebas dari atau gangguan orang lain. Terus ada keamanan data. Jadi keamanan data itu seperangkat standar atau teknologi yang melindungi data dari kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja. Terus ada juga dimodifikasi atau pembukaan data. Jadi tujuan utamanya itu batasi akses pengguna atau proses yang tidak valid, atau juga bisa juga proses yang berbahaya. Terus seperti itu di enkripsi, mencadangkan atau membackup data, terus juga digunakan untuk menghapus data. Kalau biasanya tuh menghapus data itu biasanya digunakan untuk data-data yang sensitif, jadi menghapus data secara permanen. Selanjutnya itu ruang lingkup cyber law. Di sini tuh ada hak cipta dan hak merek. Itu tuh mengatur perlindungan karya-karya kreatif dan merek dagang di lingkungan digital. Contohnya itu seperti konten online, ada juga seperti musik, film, terus juga ada tulisan. Terus ada juga privasi, keamanan data. Itu tuh menetapkan aturan tentang pengumpulan atau penggunaan dan perlindungan data pribadi. Contohnya itu seperti kebijakan privasi atau pelanggaran data individu atau informasi pribadi. Selanjutnya itu ada kejahatan cyber. Jadi kejahatan cyber itu mengatur tindak pidana yang terjadi di dunia maya seperti hacking, terus ada yang data, terus juga ada penipuan online. Selanjutnya itu ada transaksi elektronik seperti peraturan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik. Selanjutnya itu juga ada pencemaran nama baik dan penghinaan. Ini tuh mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial atau platform online. Selanjutnya itu perbedaan cyber law dengan hukum konvensional. Di sini saya membaginya ada 3 bagian. Yang pertama itu lingkungan dan subjek, terus ada media pelanggaran, terus juga ada penyelidikan. Jadi ruang lingkupnya, di ruang lingkup atau subjek itu di cyber law itu biasanya berfokus pada teknologi dunia maya. Kalau sedangkan hukum konvensional itu berlaku secara umum dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Jadi kejahatan-kejahatan di luar dunia maya itu termasuk hukum konvensional. Terus selanjutnya itu media pelanggaran. Jadi di dalamnya itu di dalam cyber law-nya itu melibatkan pelanggaran tadi secara online. Jadi semua pelanggaran yang memiliki media internet itu termasuk dalam pelanggaran cyber law. Kalau masalah hukum konvensional itu terkait pelanggaran yang terjadi di dunia nyata. Jadi media-media yang digunakan di dunia nyata
itu termasuk konvensional, nggak termasuk di hukum cyber law. Selanjutnya itu ada di bukti penyelidikan. Kalau di dalam cyber law itu buktinya itu harus memerlukan pendekatan khusus dan mengumpulkan bukti digital. Sedangkan di konvensional itu biasanya menggunakan metode konvensional untuk mengumpulkan bukti secara fisik. Selanjutnya itu tantangan cyber law. Jadi yang pertama itu tantangannya itu kecepatan teknologi. Jadi juga termasuk kecepatan internet yang di Indonesia itu cukup lambat dari negara-negara yang lain. Jadi sini perkembangan lebih cepat memerlukan adaptasi hukum yang sebanding. Jadi undang-undang harus dapat mengikuti perubahan teknologi. Terus yang kedua juga kurangnya sumber daya. Jadi karena kurangnya sumber daya tenaga ahli, hukum yang mengatur isu-isu teknologi itu juga menjadi masalah dan tantangan untuk cyber law. Selanjutnya itu kerjasama internasional. Kerjasama internasional itu melintasi batas negara itu agak susah karena setiap negara itu punya hukumnya masing-masing. Jadi itu jadi kendala di hukum cyber law. Terus selanjutnya itu undang-undang khusus. Jadi banyak negara itu telah mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur isu-isu cyber. Jadi setiap negara itu undang-undangnya beda-beda. Jadi kalau untuk menyatukan sebuah menangkap misalnya ada penjahat yang keluar dari negara itu agak susah kita melacaknya karena setiap negara punya undang-undangnya masing-masing. Itu undang-undangnya itu seperti cybercrime, privasi, dan keamanan cyber. Terus yang terakhir itu pendidikan dan kesadaran, peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum cyber melalui pendidikan dan kampanye kesadaran. Jadi di sini hukum cyber itu masih banyak yang nggak tahu ya. Jadi dukungan dari pemerintah, terus masalah pembelajaran tentang hukum cyber itu kurang, jadi pemahaman masyarakat itu jadi kurang. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja sebelum saya tutup.